Samudra Pasai itu, jadi Samudra Pasai atau kerajaan Samudra Darussalam adalah kerajaan yang terletak di wilayah utara Sumatera atau Aceh, tepatnya di desa Long Sumawe, dekat Perla atau Malaysia. Dan kerajaan ini didirikan oleh Merahsiu yang bergelar Raja Malik Al-Saleh dari dinasti Merah Payam pada tahun 1267 Masehi. Berikut adalah sultan dan sultanah yang pernah memerintah sebagai raja pada kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama yaitu Sultan Malikul Saleh, lalu dilanjut oleh Sultan Muhammad Malikul Zohir, lalu raja ketiga yaitu Sultan Mahmud Malik Al-Zohir, dilanjut oleh Sultan Malik Al-Zohir, lalu diturunkan kepada Sultan Ahmad Malik Al-Zohir, lalu dilanjutkan oleh raja keenam yaitu Sultan Zain Al-Abidin Malik Al-Zohir, dan selanjutnya yaitu sultanah pertama dan terakhir yaitu Sultanah Nahrosyah, lalu diteruskan oleh Sultan Salat ad-Din, lalu yang kesembilan yaitu Sultan Abu Zaid Malik Al-Zohir, lalu yang ke-10 yaitu Sultan Mahmud Malik Al-Zohir, dan raja yang ke-11 yaitu Sultan Zain Al-Abidin, lalu yang ke-12 yaitu Sultan Abdullah Malik Al-Zohir, dan terakhir yaitu Sultan Zain Al-Abidin. Selanjutnya yaitu masa kejayaan Kerajaan Samudra Pasai. Masa kejayaan Kerajaan Samudra Pasai terjadi pada masa kepemimpinan Sultan Malik Al-Zohir II yang berlangsung hingga tahun 1349 Masehi. Saat itu wilayah Pasai menjadi pusat perdagangan, membuat banyak saudagar dari penjuru dunia datang untuk berniaga seperti Arab, India hingga Cina. Samudra Pasai berdagang lada sebagai komoditas utamanya. Saat itu juga kerajaan Islam ini mengeluarkan mata uang emas yaitu dirham. Uang tersebut digunakan sebagai uang resmi kerajaan. Kerajaan Samudra Pasai sempat mendapat serangan dari kerajaan Majapahit. Hingga akhirnya Sultan perempuan pertama di Aceh ini mampu merengkuh kembali keemasannya. Beliau adalah Sultanah Malikah Nahrosyah. Beliau mampu membangkitkan Samudra Pasai dari trauma akibat serangan Majapahit pada pertengahan abad ke-14 atau sebelum Majapahit Gajah Mada tutup usia. Nah, tadi sudah dijelaskan bagaimana sih masa kejayaan di kerajaan Samudra Pasai. Lalu setiap kejadian itu pasti ada faktornya, dan kejayaan Samudra Pasai itu juga pasti ada faktornya. Kejayaan Samudra Pasai ini terdiri dari 4 faktor. Pertama, itu ada letaknya yang strategis di Selat Malaka, sehingga menjadi pusat perdagangan internasional. Lalu ada juga banyaknya kekayaan alam, khususnya lada yang melimpah, sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat dan juga bidang perekonomian di kerajaan ini. Lalu yang ketiga, Samudra Pasai ini selalu meningkatkan hubungan dagangan dan selalu bertransaksi dengan pedagang-pedagang dari Cina dan juga India. Dan yang terakhir, Samudra Pasai ini memiliki kebudayaan yang diterima oleh masyarakat setempat. Yang membawakan masa kejayaan kerajaan Samudra Pasai. Faktor-faktor keruntuhan kerajaan Samudra Pasai diantaranya adalah invasi dari kerajaan Aceh Darussalam. Salah satu faktor utama yang menyebabkan keruntuhan kerajaan Samudra Pasai adalah serangan dari kerajaan Aceh Darussalam. Pada awal abad ke-16, Kesultanan Aceh yang sedang berkembang pesat di bawah kepemimpinan Sultan Ali Mubayyad Syah menaklukkan Samudra Pasai dan pada tahun 1521. Ini menandai dimulainya dominasi
Aceh di wilayah tersebut. Yang kedua yaitu persaingan ekonomi dan perdagangan. Samudra Pasai dikenal sebagai pusat perdagangan penting di Asia Tenggara, terutama untuk perdagangan rempah-rempah dan komoditas lainnya. Namun, meningkatnya persaingan dari kerajaan-kerajaan lain di kawasan seperti Malaka dan kemudian Aceh melemahkan posisi ekonomi Samudra Pasai. Lalu yang ketiga faktornya yaitu kemunduran internal dan pemerintahan. Faktor internal seperti konflik internal, korupsi, dan pemerintahan yang lemah juga berkontribusi pada kemunduran Samudra Pasai. Ketidakstabilan politik dan administrasi yang buruk mengurangi kemampuan kerajaan untuk mempertahankan kekuasaan dan mengelola wilayahnya dengan efektif. Lalu selanjutnya ada perubahan jalur perdagangan. Perubahan jalur perdagangan global akibat penjelajahan Eropa seperti kedatangan bangsa Portugis di Asia Tenggara juga mempengaruhi Samudra Pasai. Perdagangan yang sebelumnya dikendalikan oleh kerajaan-kerajaan di Nusantara mulai beralih ke kekuatan-kekuatan Eropa yang lebih dominan. Jadi peninggalan kerajaan Samudra Pasai itu ada nisan Samudra Pasai, gerabah lokal, keramik asing, serta benda logam. Yang ketiga, koin dirham Samudra Pasai. Yang keempat, cakradonya. Yang kelima, stempel Sultan Al-Malik Al-Zahir. Yang keenam, hikayat Raja-Raja Pasar. Yang ketujuh, naskah surat Sultan Zainal Abidin. Yang kedelapan, tradisi Kuetron Aneuk.